Sampai ke hutan tarik, dapat bantuan lagi orang dari Madura datang. Oh, dari Madura. Kebanyakan orang-orang yang buka hutan tarik itu kebanyakan orang Madura. Yang dikirim dari siapa itu? Arya Wiraraja tadi. Buka hutan dibuka. Tapi yang lain dibagi, orang-orang dibagi. Ada yang buka hutan untuk lahan pertanian, ada yang bikin rumah-rumah perkampungan, dan ada juga yang membuat keraton. Ini hutan di tempat, kalau yang untuk keraton ini hutan terlarang. Istilahnya dilarang, siapapun mendekat dilarang. Istilahnya dirahasiakan, disembunyikan. Jadi di situ ya sampai berapa tahun, berapa saat kan gitu ya. Di waktu pas babat hutan atau waktu nebang hutan itu kan ada yang punya rasa haus, lapar gitu. Dan kebetulan di situ banyak buah, namanya buah maja namanya. Yang seperti jeruk itu ya? Yang seperti jeruk Bali. Iya, yang seperti jeruk Bali itu. Dimakan, dipetik terus dimakan. Tapi rasanya pahit sampai rasa mencekik. Itu mati, Mas. Mati, yang makan itu mati. Terus laporan ke Raden Wijaya. Nah, itu ada yang meninggal karena makan buah maja itu. Buah maja itu. Buktinya juga dibawa, saksi-saksi ada. Terus baru dinamakan kampung itu, dinamakan Kampung Majapahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sekar Media. Iya. Ini menyambung cerita yang kemarin. Ada yang bertanya kelanjutan ceritanya Raden Wijaya pelariannya itu dari Singasari menuju Madura. Itu kelanjutannya gimana, Pak Imam? Oke. Sebelumnya terima kasih kepada mas-mas semuanya yang selamat malam, juga selamat siang, selamat sore, dan selamat sore kepada seluruh pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share ke Sekar Media. Begini, Mas ya, pelariannya Raden Wijaya dari Singasari menuju Madura ini banyak rintangan. Rintangannya selalu dikejar-kejar oleh musuhnya, oleh dari kerajaan Gelang-Gelang. Gelang-Gelang itu sebenarnya bukan kerajaan, masih kadipaten, tapi udah berani dia karena kekuatannya besar. Nah, dan dikejar-kejar terus sampai ke desa Kudadu, dibantu oleh Lurah Kudadu untuk melarikan ke Madura. Dan pengikut-pengikutnya seperti Lembu Sora, Ranggalawe, Nambi. Itu karena Ranggalawe itu masih keponakan dari Lembu Sora, dan Lembu Sora juga adiknya dari Arya Wiraraja. Terus sampai ke Madura, nggak langsung menghadap, nggak langsung ketemu sama Arya Wiraraja. Menunggu Lembu Sora ini menghadap dulu, menemui kakaknya Arya Wiraraja. Diperbolehkan apa enggak untuk menghadap itu.
diperbolehkan apa enggak, diizinkan apa enggak. Kemudian kembali lagi, kembali lagi ke tempatnya Raden Wijaya bersembunyi tadi. Kemudian diizinkan untuk menghadap. Dibawanya semua teman-temannya, seperti pengikut-pengikutnya dibawa semua untuk menghadap. Nah, dan menghadap ini juga disambut baik, Mas, karena yang datang ke Madura ini bukan orang sembarangan. Ini titisan Dewa Wisnu ya, kayak Raden Wijaya ini. Masih titisan Dewa Wisnu. Masih titisan Dewa Wisnu. Dewa Siwa ya, kan ada dua, ada Dewa Wisnu, ada Dewa Siwa. Jadi kalau dilihat dari patungnya patung Siwa, Siwa Wisnu nggak ada. Itu namanya patungnya patung Harihara itu. Nah, setelah menghadap, berembuk antara Raden Wijaya dan Arya Wiraja ini berembuk gimana caranya supaya bisa dapat kembali ke Jawa dengan tenang gitu. Akhirnya Arya Wiraja ini nulis surat, bikin awolo, surat untuk dikirimkan ke Jayakatwang, Kediri. Ini suratnya sakti, Mas. Suratnya isinya sakti ini. Jadi Raden Wijaya ini kembali ke Jawa, dengan rombongan langsung ke Kediri, menghadap ke Jayakatwang. Jadi suratnya tadi sudah sampai di sana ya? Terus suratnya tadi dibawa oleh Raden Wijaya. Nah, Raden Wijaya sendiri yang bawa suratnya. Dibaca, mau ditangkap, tapi boleh saya ditangkap, tapi saya terima dulu suratnya. Suratnya dibaca langsung, buka, dibaca oleh Jayakatwang. Oh, kaget, ini misalnya kok gini. Wah, bebaskan Wijaya bebaskan. Wah, ada seperti kayak anaknya Jayakatwang yang namanya Arda Raja ini kan dendam juga, sakit hati lah sama Raden Wijaya. Tangkap. Oh, nggak bisa, jangan ditangkap. Ini dan suratnya Kakang Wiraraja. Siapa yang mau nangkap, saya hajar sendiri, gitu Jayakatwang. Akhirnya diizinkan untuk menatap di keraton, Keraton Kediri. Keraton Kediri diizinkan, dapat izin. Nah, tapi disambut di ruang tamu khusus yang ada. Setelah beberapa saat, beberapa waktu, kan berbincang-bincang, Mas, ini siapa? Raden Wijaya, Jayakatwang ini cerita gimana kabarnya di Madura, gimana kabarnya Kakang Arya Wiraraja, kan gitu. Nah, ini lama-lama kan keluarga keraton ini kan melihat Raden Wijaya dan Jayakatwang ini dekat, kan nggak terima. Ada rasa gimana gitu ya. Jadi anggapannya Raden Wijaya ini kalau di Kediri seperti duri dalam daging gitu. Nah, akhirnya disuruh keluar, tapi dengan syarat, kan itu ada syaratnya. Kamu harus keluar, tapi saya kasih tak wenehi hadiah tanah perdikan. Yes, kita tanah perdikan, bangunan bukaan, yes, kok dadekno desa. Nah, dadekno desa. Tempuh dile, kan bahasane kan ngoten nggih. Tempuh dile ning alas terik. Alas terik kuwi sebelah ya ngalor ngetan.
ngetan ngalor ngetan arayan leko Kediri ngalor ngetan. Astrik kuda merono Mas, kuda sampai ke hutan tarik, dapat bantuan lagi orang dari Madura datang. Wah, dari Madura, kebanyakan orang-orang yang buka hutan tarik itu kebanyakan orang Madura yang dikirim dari siapa itu? Arya Wiraraja tadi buka hutan dibuka, tapi yang lain dibagi, orang-orang dibagi. Ada yang buka hutan untuk lahan pertanian, ada yang bikin rumah-rumah perkampungan, dan ada juga yang membuat keraton. Ini hutan di tempat, kalau yang untuk keraton ini hutan terlarang, istilahnya dilarang, siapapun mendekat dilarang. Istilahnya dirahasiakan, disembunyikan. Jadi di situ ya sampai berapa tahun, berapa waktu, berapa saat kan gitu ya. Jadi waktu pas babat hutan atau waktu pas nebang hutan itu kan ada yang punya rasa haus, lapar gitu. Dan kebetulan di situ banyak buah, namanya buah maja namanya. Yang seperti jeruk itu ya? Yang seperti jeruk Bali. Iya, yang seperti jeruk Bali itu. Dimakan, dipetik terus dimakan. Tapi rasanya pahit sampai rasa mencekik. Itu mati Mas, mati, yang makan itu mati. Terus laporan ke Raden Wijaya. Nah itu ada yang meninggal karena makan buah maja itu. Buah maja itu. Buktinya juga dibawa, saksi-saksi ada. Terus baru dinamakan kampung itu, dinamakan Kampung Majapahit. Nanti kalau udah jadi kerajaan kan namanya kan berubah Wilatikta kan. Nah, Wilwatikta sini ya nama Wilwa itu buah, maja kan pahit. Okay. Kan Wilwatikta. Nah, Wilwatikta ini ya diambil dari buah rasanya pahit. Kalau kita nyebutnya Majapahit. Majapahit. Setelah itu terus diteruskan penebangan hutan seluas-luasnya. Dari sisi sampai ke tengah. Tapi dibatas. Ini jangan dulu dibuka. Yang ini untuk larangan jangan dibuka dulu. Nanti kalau sudah waktunya baru dibuka. Hutan tadi ya. Hutan tadi. Baru kita menyiapkan pesanggeran untuk berburu Prabu Jayakatwang. Disiapkan pesanggeran untuk berburu, khusus untuk berburu. Maksudnya pesanggeran? Pesanggeran untuk pondok-pondokan gitu kan, untuk singgah Jayakatwang berburu. Kan ada janji ya. Nanti kalau saya ke berburu, siapkan pesanggeran untuk saya. Saya mau mampir ke sana. Nah, mampir. Disiapkan pesanggerannya. Jayakatwang datang untuk berburu. Ini pasukan yang lain ini memata-matai Mas, memeriksa seluruh keadaan di Majapahit itu. Ada pergerakan yang mencurigakan apa enggak? Gitu. Yang memata-matai pasukan Jayakatwang. Jadi yang ada orang separuhnya ya menemani Prabu Jayakatwang berbincang-bincang dengan Raden Wijaya. Yang lainnya merencanakan mau berburu itu. Yang lain keliling wilayah Majapahit, perkampungan, terus sampai ke keraton. Enggak sampai keraton, karena ini masih terlarang. Keratonnya masih disembunyikan. Masih disembunyikan, masih tertutup sama pohon yang besar-besar masih. Karena yang di tengah yang dibangun, gitu. Kan bangunan dulu kan cuma pondasinya Mas, yang bata merah gitu dulu. Kalau di Singasari kan batu andesit. Jadi kalau di
Majapahit bata merah. Batu bata merah. Batu bata merah. Cuma ke atasnya ini kayu. Mulai tiang-tiangnya ini kayu semua. Makanya sekarang tinggal umpak-umpaknya saja. Umpak-umpaknya aja. Nah, situ. Kemudian besoknya Prabu Jakatwang ini tidak berburu, tapi minta ditemani Raden Wijaya berburu. Oke, berburu. Tapi nggak diarahkan ke hutan yang larangan ini, yang lain sisi. Jadi seperti menjangan seperti yang lain itu, Kijang itu diarahkan ke tempatnya berburunya Jakatwang itu. Nah, jadi ya perhatiannya nggak ke hutan yang itu, yang tertarik ke sini, tapi perhatiannya dialihkan sama hewan-hewan yang banyak itu. Kemudian sampai selesai kembalilah ke pesanggeran tadi, ke pesanggeran kembali. Ada saja lapor, saya curiga dengan hutan sebelah. Nah, itu saya curiga dengan hutan yang sebelah. Ada apa dengan di sebelah? Nah, itu ya dari lek ora percaya jarine Raden Wijaya, lek ora percaya deloken enak opone niku. Wong anak baku dhewe lho, merono ae wis dicaplok boyo. Ki kuning Mas. Sungai, kayak sungai ada boyo-boyo niku. Nah, sini akhirnya percaya sapa? Ada aja. Prabu Jakatwang ini percaya neng Raden Wijaya tinimbang percaya neng anake. Ada raja. Bahkan Pati ya percaya. Jenenge Pati Kebu Mundaran. Ya, Pati Kebu Mundaran kan ada percaya. Apa anake? Terus akhirnya kembali rombongan Prabu Jakatwang dengan membawa hewan buruan kembali ke Kediri, ke Gelang-Gelang. Sebenarnya kalau Kediri Gelang-Gelang ini dikatakan ke Kediri gimana ya? Karena posisinya Gelang-Gelang ini bukan di Kediri. Bukan di Kediri, coba Kediri ibu kotanya. Gelang-Gelangnya berada di daerah Madiun, kan? Madiun. Di sana ada bekas-bekasnya juga di Madiun itu, ada petilasannya juga, ada desanya Arya Kamandanu itu juga ada di sana, desa Ngerawan. Desa Ngerawan juga ada. Nah, saya kembali. Oke Mas, Jakatwang punya pikiran untuk gimana ya? Nggak punya pikiran untuk menyerbu atau curiga sama Raden Wijaya, nggak punya. Tapi yang punya curigaan kuat itu malah anaknya. Ada rajanya. Ada raja. Bahwa nanti akan jadi kerajaan yang besar yang akan menenggelamkan kerajaan Gelang-Gelang. Ngamuk maneh bapake. Ngamuk maneh. Jakatwang ngamuk. Jakatwang ngamuk maneh. Akhirnya enggak direken, guys. Dianggap arah bocah cilik omong kosong. Nggih. Terlalu curiga. Tapi Raden Wijaya pun ya nunggu kedatangannya Arya Wiraraja yang dari Madura. Yang membawa pasukan lagi. Pasukan Kadipaten Sumenep. Nah, dibawa ke Majapahit. Sambil berembuk, baru 3 hari di Majapahit, barulah datang pasukan dari Mongol. Nah, dari Mongol yang dipimpin Panglima Ikemise. Nah, itu banyak itu pasukannya. Kapalnya sandar di pelabuhan mana itu? Ada yang di Tuban nih. Ada yang di Tuban. Terutama di Tuban karena Tuban yang pelabuhannya besar waktu itu. Surabaya belum.
kan baru dilewati aja Surabaya Kalimas Sumer dilewati. Nggih. Terus waktu niku tasih pelabuhan paling ageng ten Tuban. Canggu. Canggu. Tuban sama Canggu. Tuban sama Canggu. Cangguan sekarang Kriang. Kriang. Nah, datang itu tapi malah bingung. Indonesia bingung. Waduh, sing iki durung mari ketekan meneh sing masalah sing dhisik. Masalah sing dhisik.